Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailun Fajriah dengan DIMDO 104446023 di kelas TPA 2 Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai kitab Al-Tauhid wa Tawakal, yang mana video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Tasawuf Munjat yang diampu oleh Bapak Syariful Anam MSI. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu tahu dulu nih apa itu tauhid dan tawakal. Istilah tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Secara bahasa, tauhid berarti mengesahkan. Maksudnya keyakinan bahwa Allah SWT adalah esa, tunggal atau satu. Sedangkan secara istilah, seperti yang dipaparkan oleh Umar Al-Arbawi, bahwa tauhid berarti pengesahan pencipta atau Allah dengan ibadah baik dalam zat, sifat maupun perbuatan. Artinya, tauhid memiliki makna pengesaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dengan segala isinya. Sedangkan cara dari pengesahan itu sendiri adalah dengan melaksanakan ibadah yang hanya khusus untuknya. Kemudian pengertian tawakal. Secara bahasa, kata tawakal dapat dijumpai dalam berbagai kamus. Salah satunya dalam kamus Al-Munawwir yang disebut dengan tawakal 'ala Allah atau bertawakal pasrah kepada Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, tawakal adalah pengendalian hati kepada Tuhan yang Maha Pelindung, karena segala sesuatu tidak keluar dari ilmu dan kekuasaannya, sedangkan selain Allah tidak dapat membahayakan dan tidak dapat memberinya manfaat. Dengan demikian, tawakal adalah penyerahan segala perkara, ikhtiar dan usaha yang dilakukan kepada Allah SWT, serta berserah diri sepenuhnya kepadanya untuk mendapatkan kemaslahatan atau menolak kemudorotan. Kemudian materi yang kedua, hakikat tauhid yang menjadi dasar tawakal dan derajatnya. Yang pertama, tingkatan tauhid. Menurut Imam Al-Ghazali, sesungguhnya tawakal itu sebagian dari pintu-pintu iman. Semua pintu-pintu iman itu tidak akan tertata baik melainkan dalam ilmu, hal keadaan dan amal perbuatan. Dengan demikian, tawakal dapat teratur dengan ilmu yang menjadi dasar pokok. Mengenai keutamaan tawakal dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kisah surah At-Tolaq ayat 3. Allah juga berfirman, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kisah surah Al-Imran ayat 159. Dengan demikian, jelaslah bahwa keutamaan tawakal adalah Allah akan mencukupkan keperluannya dan akan dicintai oleh Allah SWT. Sesungguhnya, maka tauhid yang menjadi dasar tawakal adalah terjemahan dari kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Juga iman pada kekuasaan yang merupakan terjemahan dari kalimat Lahul Mulk, kepunyaannya lah seluruh kekuasaan, serta iman kepada kemurhaan Allah dan hikmah yang ditujukan oleh kalimat walahul hamdu dan kepunyaannya lah segala pujian. Barang siapa yang hatinya diliputi oleh makna kalimat tersebut, ia akan menjadi orang yang bertawakal. Dasar tawakal adalah tauhid. Tauhid itu memiliki 4 tingkatan. Tauhid terbagi menjadi biji, bijinya biji, kulit dan kulitnya kulit, seperti buah kenari. Tingkatan yang pertama, iman hanya dengan ucapan atau lisan adalah kulitnya kulit. Ini adalah imannya orang-orang munafik. Tingkatan kedua, orang yang mengahadkan Allah dalam arti membenarkan dan meyakini makna kalimat tersebut tanpa ragu sedikit pun, namun sayang, tidak ada kelapangan dalam batinnya. Hal ini dapat melindungi orang yang bersangkutan dari siksa di akhirat jika ia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, dan tidak melemahkannya dengan sering melakukan kedurhakaan kepadanya. Ini adalah imannya kaum muslim pada umumnya. Kemudian tingkatan yang ketiga, menyaksikan itu dengan cara kasyaf, yaitu kedudukan orang-orang yang dekat dengan Allah. Pada tingkatan ini, orang mengahadkan Allah dalam arti bahwa ia berlapang dada dan hanya menyatakan kesaksian satu kali. Ia melihat banyak sebab atau peristiwa yang terjadi, tetapi ia meyakini bahwa semuanya itu bersumber dari kekuasaan Allah semata, dan inilah orang yang terdekat atau al-muqarrabin. Kemudian tingkatan yang terakhir atau keempat, bahwa ia tidak melihat wujud dalam semua tingkatan kecuali yang Maha Esa. Itu adalah persaksian orang-orang siddiqin atau orang-orang yang benar. Segolongan ahli tasawuf menyebutnya tenggelam dalam tauhid. Tingkatan ini adalah mulia dan tinggi, dan itu tenggelam yang melupakan dirinya dan makhluk lain sebab hilangnya perasaannya kepada dirinya sendiri dan kepada makhluk lain. Ini adalah tingkatan tertinggi dan seperti minyak biji kenari.
Kemudian derajat atau tingkatan tawakal. Imam Al-Ghazali menyatakan tawakal itu berasal dari kata wakalah. Seperti disebutkan, seseorang mewakalahkan urusannya kepada fulan. Maksudnya adalah seseorang itu telah menyerahkan urusannya kepada si fulan dan ia berpegang kepada orang itu mengenai urusannya. Orang yang kepadanya diserahi urusan disebut wakil. Orang yang menyerahkan kepadanya disebut orang yang mewakilkan kepadanya atau muwakil. Manakala ia telah tentram hatinya kepadanya dan ia telah percaya padanya, ia tidak menuduh kepadanya dengan traidor dan tidak berkeyakinan kepadanya lemah dan traidor. Maka tawakal adalah suatu ibarat tentang pegangan hati kepada wakil sendiri. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa tawakal mempunyai 3 derajat. Derajat pertama, keyakinan seseorang kepada Allah sama seperti keyakinannya kepada seorang wakil yang sudah ia kenal kejujurannya, kepercayaannya, perhatiannya, kepedulian, dan rasa sayangnya. Kemudian derajat yang kedua ini lebih kuat daripada derajat yang pertama, yaitu apabila keadaannya bersama Allah itu seperti keadaan anak kecil bersama ibunya, karena anak kecil itu tidak mengenal kecuali kepada ibunya. Dia tidak berlindung kepada seseorang kecuali kepada ibunya. Dia tidak berpegangan kecuali kepada ibunya. Dia menyerahkan segala urusannya kepada ibunya. Kemudian derajat yang terakhir atau yang ketiga adalah derajat yang paling tinggi, yaitu ia di hadapan Allah dalam gerak dan tenangnya seperti mayat di tangan orang yang memandikan. Dia itu orang yang kuat keyakinannya bahwa orang yang memandikan mayat itulah yang melakukan gerak, kekuasaan, kehendak, ilmu, dan sifat-sifat yang lain. Kemudian materi yang ketiga, amalan-amalan orang tawakal. Pada dasarnya, amal-amal itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, amal-amal yang mendatangkan manfaat dan itu harus dijaga. Dan yang kedua, amal-amal yang menimbulkan mudarat dan itu harus dihentikan. Lalu, amal-amal yang menarik manfaat itu sendiri terbagi lagi. Ada yang berlaku berdasarkan sunatullah sehingga tidak dibenarkan menentangnya. Contohnya, mengunyah makanan atau mendekatkannya ke mulut. Adapun amalan-amalan yang berlaku menurut kebiasaan yang harus dilakukan, contohnya yang pertama seperti orang yang pergi menjelajahi kota demi kota dan melewati lembah demi lembah yang sepi dan tidak berpenghuni tanpa membawa bekal, di mana itu bukanlah syarat tawakal. Namun, jika ada seseorang yang sanggup melakukannya tanpa membawa bekal, itu adalah tingkatan tertinggi orang-orang yang bertawakal, meskipun hal ini jarang sekali berhasil. Kemudian yang kedua, seseorang duduk saja di rumah atau di masjid atau di sebuah desa atau di sebuah kota. Ini memang merupakan jenis tawakal yang tanpa berusaha. Namun, tingkat tawakal yang ini lebih rendah daripada tingkat tawakal yang pertama tadi karena ia pasrah pada keadaannya dan hanya duduk saja di tempat yang mungkin didatangi oleh manusia. Kemudian yang ketiga, berusaha berdasarkan sunatullah. Ada pendapat yang mengatakan ini tidak keluar dari sikap tawakal, kendati telah jelas merupakan tingkat tawakal yang paling rendah. Namun dengan syarat ia tidak boleh mengandalkan pada hartanya dan tandanya ialah tidak merasa sedih jika hartanya dicuri atau terlantar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.